Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi menjelang siang hari ini di ruang kelas SD Negeri 14 Sungerotan. Kita berkumpul pada hari ini dalam rangka presentasi visi misi sekolah kita yang akan disampaikan nanti oleh kepala sekolah kita, yaitu Bapak Jamalik Fauzi SPG. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Susunan acara observasi presentasi visi misi sekolah SD Negeri 14 Sungerotan, Rabu 5 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Jamalik Fauzi. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Ibu. Hari ini kita bisa berkumpul di 14 ini dalam rangka kita menjalankan tugas kita, yaitu melaksanakan observasi presentasi visi misi di sekolah SDN 14 ini. Dan sekolah ini menurut Bapak banyak sekali kekurangan, terutama di lingkungan sekolah, di kemampuan guru kami. Jadi harapan ke depan kita dengan kekurangan itu mencoba untuk membenahi diri supaya apa yang akan kita capai itu terlaksana sesuai dengan visi misi kita, visi misi sekolah kita ini. Visi misi sekolah ini yaitu unggul dalam prestasi berakhlak mulia. Artinya dalam prestasi di sekolah ini, kalau di prestasi tidak ketinggalan banget dari sekolah-sekolah, tapi dari dinilai dari tujuan pendidikan nasional masih belum tercapai. Makanya kita di dalam menjalankan pendidikan, Bapak Ibu, kita jangan pernah puas dengan hasil kita, supaya kita memacu prestasi kita ke depan terus-menerus supaya hasilnya lebih baik. Buktinya ada murid Bapak dulu pernah dikirim ke luar ini, berarti prestasi sekolah kita sudah lumayan. Ada yang seumur belum pernah muridnya dikirim ke luar ini. Ada lagi ini berakhlak mulia. Nah, dari akhlak mulia ini kita sebagai guru kita menilai anak kita. Nah, anak-anak itu di sekolah ini sudah berjalan belum? Apa yang kita terapkan dengan anak tadi sudah berjalan, sudah diterima anak atau belum? Itu. Kalau belum, kita jangan pernah berhenti untuk mengajari anak sopan santun terhadap orang tua, sopan santun terhadap guru. Jangan kita biarkan anak itu, karena yang merubah anak itu kita. Pengen dibentuk murid kita itu seperti apa alatnya. Jadi kita mulai dari membuat susunan keluarga kita. Kita contohkan seperti itu. Kemudian ada contoh-contoh lain yang bisa kita terapkan untuk menilai kita menetapkan visi misi di sekolah kita itu
Berakhlak mulia tadi apakah sudah benar atau belum? Nah, dari situ kira-kira visi misi kita sekolah kita itu kurang sesuai, maka kita boleh kita ubah berdasarkan hasil musyawarah kita. Nah, dari visi misi kita itu menetapkan berprestasi dan balas mulia tadi, kira-kira apa ada pengen yang ditambahkan atau itu pengen diganti? Mungkin berakhlak mulianya kita ganti dengan yang lain supaya kita membuka ke ilmu yang lain lagi, menerapkan pendidikan dengan anak tadi yang lain lagi, sehingga anak itu terlatih berbicara sopan, tidak sembarangan. Kalau ngomong begitu kulit sudah ini besi-besi dia. Nah itu. Kemudian guru-guru bukan kita ngajari, sedang mengingatkan. Berbicara di tengah masyarakat kita harus sopan, menunjukkan bahwa kita ini seorang guru. Kira-kira yang tidak perlu jangan terlalu jangan mentang-mentang kita lagi hobi terlanjur terbawa suasana, akhirnya kita lebih parah dari masyarakat awam. Ini ada visi dan misi. Visinya yaitu bercita-cita bersama untuk menjaga waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Itu. Kemudian visi misi SD 14 Semeru tadi ini sebagai representasi dari elemen visi misi dan elemen profil belajar Pancasila. Elemen visi tersebut yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak mulia tadi tolong dicamkan itu yang lain. Gitu. Tidak ada yang belum bagus anak dari ditegur, diajari anak jangan seperti itu. Dan mudah-mudahan di sekolah ini sudah berjalan apa yang kita rencanakan dan mungkin belum maksimal. Jadi ke depan mudah-mudahan. Ya. Nah, dari apa yang pertama tadi kita berlanjut ke yang berikutnya, yaitu menumbuhkan sifat yang berkompetensi secara sehat dan berdaya juang tinggi dalam belajar. Nah, jadi dari situ anak itu didorong untuk semangat belajar. Seperti yang Bapak katakan beberapa hari yang lalu, anak itu bukan menunggu bahwa gurunya itu pintar, gurunya itu S2, tapi menunggu gurunya itu yang terasa bukan mengajar, dia mendidik. Jadi rindu. Kebun sehari itu lama dengan sekolah. Bahkan anak itu saking rindunya disuruh pulang belum mau pulang. Masih main dalam kelas. Karena itulah merupakan tempat bermain yang nyaman. Kemudian di visinya berprestasi yang dilandasi impact. Itu profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berharap mulia. Jadi perhatikan, kita kembali ke pedoman kita. Jadi kita itu harus ada pedoman. Kita lanjut terus membina kepedulian sosial. Jadi sosial kita perlu diperhatikan.
Kemudian empati, mampu menyesuaikan diri dalam pergaulan dan tindakan siswa dengan dilandasi nilai-nilai ajaran agama yang dianut dari kearifan lokal. Jadi kita yang ditampilkan di situ adalah pada hari Jumat percaya bersama kepada dua agama. Nah, cuma ini baru anak-anak. Nah, ke depan itu harapan bersama guru. Jangan siswanya yang diajak yasinan. Di seluruh dewan guru. Harapan ke depan ini. Kemudian kita teruskan lagi dengan profil belajar Pancasila, masalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini menunjukkan keimanan kita, keyakinan kita bahwa sedikit-sedikit di sekolah ini mulai dijalankan. Walaupun ini inisiatif apa, yang penting kita ada keinginan. Kemudian di sekolah kita harus membangun kebiasaan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun kepada siswa. Nah, ini kebiasaan kita setiap hari, dibiasakan setiap hari. Jangan cuma pulang sekolah yang salam, sapa. Jadi pagi-pagi kita tegak senyum dengan anak. Jangan anak datang langsung dibentak, selamat tiket, selamat datang. Kira-kira yang takut anak tadi untuk bentak, abaikan saja. Ibarat di dalam itu tadi. Jadi kita biasa kayak gitu, mudah-mudahan nyaman ketemu dengan kita. Lalu kita senyum, hai jadinya itu. Kemudian kita teruskan menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat dan meningkatkan dalam kerjasama dengan orang tua dan masyarakat. Nah, jadi kita melestarikan, kita usahakan apa yang ada di zaman kita, di zaman nenek, di zaman sekarang, nah, jangan sampai hilang. Kita lestarikan. Kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, jadi di sekolah itu kita ciptakan jangan sampai ribut. Anak sendiri. Jangan kita mengajar di kelas, tapi anaknya ikut seolah-olah tidak ada guru. Usahakan, kuasai kelas. Kemudian anak tadi usahakan dekati, dipegang, diajari. Terus lagi. Kemudian diteruskan dengan pengembangan program 8M. Membaca, menulis, menggambar, berhitung, kemudian membuat, melihat, menjaga, melestarikan pada siswa. Seperti yang kita tempel di depan. Jadi kalau semua itu sudah ada pada diri anak, membaca, menulis, menggambar, begitu seluruhnya itu sudah dijalankan, mudah-mudahan anak kita berhasil. Kemudian ramah lingkungan yang dilandasi tadi. Dalam profil belajar Pancasila, kenaikan global. Ini
tertib yang disesuaikan dengan konteks lingkungan, kemampuan, minat dan bakat. Jadi sesuai dengan bakat anak tadi, kita arahkan apa kira-kira baca Quran, istilah menulis. Kita lihat, itu. Jangan kita ajar untuk anak lagi tidak kenal di mana wujudnya. Karena kelas tidak ada. Nah, mudah-mudahan dari presentasi ini ya ke depan kita mulai apa yang kita ceritakan hari ini, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, mudah-mudahan menjadi dasar kita untuk menjalankan tugas kita sehari-hari di SD 14. Ini saya bangga dengan SD 14, masalah guru masih muda-muda, prakteknya bagus. Dari pembahasan kita ini di dalam membahas visi-misi, kira-kira ada yang kurang jelas, dan ditanyakan, ada saran dari Dewan Guru yang kira-kira ingin ditambahkan, ya silakan. Kira-kira kalau Bapak tidak bisa jawab, mungkin dari Komil bisa jawab. Kalau memang itu perlu diarti ibu-ibu ini, ada saran apa masalah visi kita? Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah diberi kesempatan oleh kepala sekolah. Saya sekedar menyarankan bahwasanya di sekolah kita ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, sudah baik. Namun kedepannya harapan saya untuk mewujudkan visi dan misi di sekolah kita ini diperlukan kolaborasi yang intens, yang baik, agar tujuan visi dan misi di sekolah kita ini bisa tercapai sebagaimana mestinya. Itu menurut saya, mulai dari kepala sekolahnya, mulai dari guru-gurunya, mulai dari stafnya, semua warga sekolah harus bekerja sama biar terwujudnya sekolah yang kita inginkan sesuai harapan kita bersama. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, saya di sini hanya ingin mengeluarkan mungkin bukan unek-unek tapi lebih ke saran, tepatnya untuk pembelajaran tahun baru yang akan datang. Saran saya mungkin ketika sebelum memulai kelas, mungkin kita bisa membariskan anak-anak dulu di depan, bisa kita periksa kuku mungkin, terus lihat pakaiannya yang masih suka ngeluarin baju, mungkin bisa lebih kita rapikan lagi. Terus ketika belajar mungkin kita bisa mendampingi anak-anak di dalam kelas, jadi mereka tuh lebih bisa mengeksplor diri mereka. Dan belajar itu kalau menurut saya tidak harus belajar dari buku. Mungkin kita bisa belajar lewat proyektor, atau mungkin kita bisa belajar langsung ke alam. Misalnya pembelajaran IPA nih, mungkin tentang macam-macam daun. Nah, mungkin kita bisa langsung melihat ke alam. Oh, ini ciri daun menyirip, ini ciri daun sejajar, mungkin seperti itu. Jadi harapan saya supaya nanti ketika tahun ajaran baru kita bisa lebih aktif lagi dalam mendidik anak-anak, supaya mereka juga dalam belajar itu tidak merasa bosan. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau lanjut? Ada lagi? Dari ibu kita ya. Di situ kira-kira harapan kita bersama tadi di ajaran baru
Di arahan itu di acara baru. Nah, jangan sekedar kita dicatat. Bapak itu kita bertekad berubah melaksanakan. Mudah-mudahan kalau kita sudah bertekad dengan berubah, mudah-mudahan apa yang akan kita rencanakan itu terlaksana. Walaupun kira-kira belum 100%. Kita berangsur-angsur, belum terlambat. Kenapa Bapak berbicara seperti itu? Karena kita ini rata-rata putra daerah. Jadi kalau putra daerah itu yang diajar itu rata-rata ponakan, anak keluarga itu. Jadi kita hari ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak sudah melakukan presentasi visi-misi dengan sangat baik. Semangat, semangat. Saya mau tanya, apa sih perasaan Bapak setelah melakukan presentasi visi-misi ini? Perasaan Bapak ini lega. Nah, Kurang yang persiapan selama ini, yang nanya situ tanya sini, dengan dulu apa yang ingin saya sampaikan itu tercapai. Mudah-mudahan hidup kita hanya tidur, kemudian setelah saudara dia mulai bangun. oke, berarti itu sudah keren sekali Pak. Pemaparan visi-misinya sudah mengaitkan pembelajaran Pancasila dalam visi-misi. Oke, menurut Bapak nih, dari pemaparan visi-misi Bapak, apakah sudah dilakukan efektif? Kalau untuk prestasi dalam alatnya, Nah, apa sih kekurangan Bapak atau tantangan Bapak dalam mewujudkan visi misi? tantangan Bapak ini untuk mewujudkan visi misi Oke, tadi ada yang pertama apa? ada guru. Pada guru. Oke, terus? Karena Oke. mungkin belum maksimal, banyak kendala-kendala selama ini. Oke. Mungkin ke depan seperti yang diceritakan tidak ada lagi kendala. Dari yang Bapak bicarakan tadi, menurut Bapak kendalanya ada pada guru. Nah, ini kan Bapak sebagai kepala sekolah nih, bagaimana visi Bapak untuk meningkatkan kualitas guru Bapak? Kalau Visinya apa? itu pada di ini SMP atau kelas kita terutama. Bimbingan atau itu kan sifatnya eksternal nih Pak. Nah, dari Bapak sendiri apa sih cara-cara atau misi Bapak biar kualitas guru ini lebih meningkat sehingga meningkatkan pembelajaran yang ada di SD 14 Semerokan? Kalau meningkatkan pelajaran itu pertama hadir. Kehadiran itu Bapak harus tetap. Bagaimana cara Bapak mengontrol guru-gurunya biar hadirnya tepat waktu Pak? Semampu saya mampu mengontrol itu semampu apa sehingga dia tadi ibarat itu apa pekerja tadi tanpa walaupun tandanya tidak ada bapak ya tetap. Bagaimana cara Bapak menanamkan bahwa gurunya ini harus mempunyai kepribadian walaupun tidak diawasi, dia tetap menjalankan tugasnya yang baik. Visi Bapak itu bagaimana caranya biar guru ini memang tertanam nih bahwa ini kita sebagai guru ini bukan hanya disiplin itu ketika ada kepala sekolah, disiplin itu ketika ada pengawasan. Cara Bapak itu bagaimana? Kalau selama ini yang bapak lakukan
masalah lagi, terutama ya ke depan ini seandainya Bapak dianggap kurang maksimal kehadirannya, ya mudah-mudahan ke depan ini itu yang akan Bapak. berubah. Nah, itu tadi dari sisi kehadiran nih Pak ya. Nah, dari sisi cara misi Bapak meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah ini Pak. Kan Bapak tadi guru-gurunya belum maksimal nih. Ya. Nah, cara Bapak biar guru-guru di sekolah itu maksimal dalam pembelajaran. Kan kita sudah tahu sih guru yang baik itu bagaimana, cara mengajar yang baik bagaimana. Nah, cara Bapak biar guru-guru itu termotivasi melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kamu yang Bapak laksanakan selama diajarkan dengan dapat kita bisa arahkan, berikan panduan, ya, yang namanya kita kasih apa tadi baru kita nilai sudah tercapai atau belum sesuai dengan hasil Bapak. Pak, rencana Bapak sudah sangat baik nih untuk ke depannya. Menurut Bapak indikator keberhasilan rencana-rencana Bapak ini apa? Menurut Bapak berhasil nih rencana saya betul sih kalau misalnya gurunya sudah hadir berapa puluh persen setiap bulan. Terus tuh keberhasilannya misalnya guruku nih sudah misalnya 50% betul sih sudah menggunakan IT. Nah, menurut Bapak indikator keberhasilan rencana Bapak apa? Kalau Bapak ini pengen sekolah itu sudah berhasil sesuai dengan arahan, berjalan, maka cuma ya terima kasih. Bukan, maksud saya tuh menurut Bapak berhasil meningkatkan kehadiran guru tuh pengennya Bapak tuh berapa persen guru tuh hadir dalam satu bulan. Kan gitu tuh ada misalnya kan ada yang sakit kan, tapi tingkat rata-rata kehadiran di sekolah gurunya pengennya Bapak berapa? Pengen Bapak ini itu minimal itu 80% kehadiran itu baru dinyatakan berhasil. Oke. Kalau cuma 50% maksudnya. Nah, kalau yang untuk ini Pak pembelajaran menurut Bapak sudah berhasil dengan rencana Bapak itu ketika gurunya ngapain? Kalau Bapak berhasil atau tidak di guru itu bisa Jadi istilahnya rencana Bapak dalam jangka waktu dekat ini akan meningkatkan kehadiran. ya. Oke Pak, dari pemaparan Bapak tadi kan ada menciptakan sekolah yang nyaman, kondusif bagi siswa. Nah, bagaimana cara Bapak menciptakan sekolah nyaman, kondusif bagi siswa? Pertama keamanan artinya kita menciptakan sekolah itu lama kalau dari segi lingkungan sudah, kalau pagar sudah. Ibarat itu ketemu dari dua pangkal artinya aman, pertama buat ada di masyarakat pengelamuannya di tengah halaman. Karena kita lihat sendiri kalau kita itu kan rencana mau dibangun pagar, tapi sampai sudah beberapa kali mau dapat tahun ini itu dapat waktunya diperintahkan bongkar dibuka. Ya, alhamdulillah kalau ini pagar bongkarnya ke sini. Ya, disambung dengan yang lama ke sana. Paling sekitar beberapa meter lagi paling. Ya, nah dari situ untuk siswa aman. Yang nyaman itu tercipta aman, baru kita tata baik dalam kelas maupun di luar, itu baru terasa nyaman. Kemudian diciptakan antara guru dengan siswa tadi tidak ada jarak, seperti ayah dan ibu, ya. Seperti ibu dan anak, ya. Perasaan Bapak pelajaran itu terjadi. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya.
nanti saya ini nanti Pak nanti karena sinyalnya jelek nanti baca saja rekomendasinya. Refleksikannya itu Pak, semakin kita mengakui kesalahan kita, ini nilainya semakin tinggi. Jadi refleksinya kalau bisa kembali ke kelemahan tantangan terhadap diri kita sebagai kepala. Terima kasih Pak, semoga tahun ajaran baru itu lebih baik lagi dari yang sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.